Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dartilus Arung Padang dengan NIM G7012132, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia medisinal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai farmakokinetik, biofarmaseutik, dan farmakodinamik dari obat rifampicin. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu obat rifampicin. Jadi, obat rifampicin adalah obat antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati beberapa infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini berfungsi menghentikan pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Rifampicin digunakan untuk pengobatan tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dalam kombinasi dengan obat anti-tuberkulosis lain. Obat ini juga bisa digunakan untuk pengobatan lepra dalam kombinasi dengan obat anti lepra. Yang selanjutnya biofarmaseutik. Seperti yang dilihat pada layar, ini merupakan rumus struktur dari obat rifampicin. Untuk rumus molekul dari rifampicin sendiri adalah C43H58N4O12 dengan berat molekul 822,95 dengan pemberian serbuk hablur atau coklat merah. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, larut dalam etil asetat. Untuk persyaratan kadar, rifampicin mengandung tidak kurang dari 95% dan tidak kurang dari 103% C43H58N4O12 dihitung terhadap zat kering. Untuk penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan hindarkan dari panas berlebih. Untuk pH dari rifampicin antara 4,5 sampai 6,5 dengan TC/2 eliminasi 3-4 jam. Waktu tersebut akan memanjang pada gagal hepar atau gagal ginjal termal yang bisa menjadi 1,8 hingga 11 jam. Untuk durasinya kurang dari 24 jam. Absorpsi oral diabsorpsi dengan baik. Makanan dapat mengakibatkan penundaan absorpsi atau delay atau sedikit menurunkan kadar puncak. Untuk distribusi sangat lipofilik, dapat menembus sawah otak. Untuk golongan dari obat rifampicin yaitu termasuk obat keras, kategori obat antibiotik, dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Bentuk obat tablet 450 mg dan 600 mg, kapsul 300 mg dan 450 mg. Rifampicin untuk ibu hamil dan menyusui adalah termasuk kategori C. Selanjutnya, farmakokinetik. Farmakokinetik rifampicin adalah absorpsi oral yang baik, metabolisme pada hepar, dan eliminasi utama melalui cairan empedu. Untuk absorpsi, obat diabsorpsi secara baik per oral dengan bioavailabilitas 90-95%. Namun, makanan dapat menghambat penyerapan obat atau menurunkan konsentrasi puncak plasma sekitar 30%. Waktu pencapaian konsentrasi puncak obat dalam plasma darah adalah sekitar 2-4 jam setelah konsumsi per oral. Yang selanjutnya, distribusi. Obat bersifat tinggi lipofilik. Rifampicin terdistribusi secara luas ke seluruh tubuh dengan konsentrasi efektif pada banyak organ dan cairan tubuh. Melewati sewar otak juga, obat juga terdistribusi ke dalam cairan cerebrospinal
Ikatan obat dengan protein adalah 80%. Fraksi obat yang tidak terikat protein kebanyakan tidak terionisasi dan karenanya dapat berdifusi secara bebas ke dalam jaringan tubuh. Untuk metabolisme, rifampicin terjadi di hepar dan dinding intestinal. Obat menjalani proses resirkulasi enterohepatik pada siklus tersebut. Obat terhidrolisis pada cairan empedu dan dikatalisis dalam substrat esterase dengan pH tinggi setelah sekitar 6 jam. Hampir semua obat sudah menjalani proses deasetilasi yang progresif. Meski dalam bentuk deasetilasi, rifampicin tetap paten sebagai antibiotik yang memiliki aktivitas antibakteri. Yang selanjutnya, eliminasi. Waktu paruh biologis terjadi sekitar 3-4 jam setelah pemberian rifampicin 600 mg per oral. Waktu paruh meningkat sekitar 3,5-7,5 jam setelah pemberian dosis 900 mg. Selanjutnya, pemberian obat yang diulangi akan menurunkan waktu paruh dan akan mencapai nilai rata-rata sekitar 2-3 jam. Waktu paruh memanjang pada penyakit kerusakan hati. Waktu paruh tidak berbeda pada pasien dengan gagal ginjal. Pada pemberian dosis tidak melebihi 600 mg per hari, pasien dengan kondisi ini tidak memerlukan penyesuaian dosis. Pada penyakit ginjal kronis stadium akhir, waktu paruh sekitar 11 jam. Untuk farmakodinamiknya, mekanisme kerja rifampicin adalah menginhibisi enzim RNA polimerase DNA dependen dengan cara mengikatkan diri kepada subunit beta. Kemudian transkripsi RNA akan dihalangi sehingga sintesis protein bakteri tidak terjadi dan sel bakteri mati. Hal ini yang menjadikan obat rifampicin memiliki sifat bakterisidal dan sebagai induser enzim yang paten. Yang selanjutnya, biotransformasi. Rifampicin diasetilasi oleh enzim mikrosom hati dan juga merupakan penginduksi CYP450 yang hebat, penginduksi paling ampuh dari semua obat yang digunakan dalam praktik klinis. Hal ini menyebabkan penurunan konsentrasi obat melalui mekanisme autoinduksi, di mana obat merangsang metabolismenya sendiri menjadi metabolit tidak aktif. Ia mengalami sirkulasi enterohepatik progresif dan deasetilasi menjadi metabolit primer aktif. 25-deasetil rifampicin. Secara umum, berikut aturan penggunaan rifampicin. Untuk tujuan tuberkulosis, dalam bentuk tablet, dosis dewasa 8-12 mg per kilogram berat badan per hari, dosis maksimal bagi pasien berat badan. Dosis anak-anak 10-20 mg per kilogram berat badan per hari, dosis maksimal adalah 600 mg per hari. Untuk tujuan infeksi meningitis, bentuk tablet, dosis dewasa 600 mg 2 kali sehari selama 2 hari. Untuk dosis anak kurang dari 1 bulan, 10 mg per kilogram berat badan tiap 12 jam selama 2 hari. Untuk tujuan kusta, bentuk tablet, dosis dewasa 600 mg sekali sebulan selama 6-12 bulan. Untuk dosis anak 10-14 tahun 400 mg 1 kali sebulan selama 6-12 bulan. Untuk tujuan pencegahan dan pengobatan infeksi influenza tipe B, bentuk tablet, dosis dewasa 600 mg per hari selama 4 hari, dosis anak-anak usia kurang dari 1 bulan 10 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 hari.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila kurangnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.